Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winnerstocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Hari ini meleset. Aduh, kenapa saya bilang meleset? Kemarin saya sudah bilang kan, kalau di 4 minggu terakhir, setiap hari Jumatnya hijau, dan hari ini dia bikin merah. Tapi it's okay lah. Pada dasarnya kita ketika lihat kondisinya sudah tidak kondusif, langsung kita stay low. Tapi ada beberapa emiten yang masih memberikan kita profit. Dan nggak banyak memang, tapi pada dasarnya masih oke. Dan karena itu saya mau coba ulas. Ya, jadi tadi saya sempat bingung juga ini mau bahas apa ya di akhir minggu ini. Tapi akhirnya saya juga memutuskan, saya lihat, pada dasarnya kalau kita lihat kondisi trading beberapa waktu ini, ya, ketika IHSG ada di all time high, ya saya mau review minggu ini tradingnya bagaimana sih. Dan banyak teman-teman di antara kita yang galau, dan saya lihat ada muncul meme-meme lucu di IG, di grup, ya, di grup-grup, mengatakan bahwa IHSG all time high tapi portoku tidak all time high. Ya, kayak gitu-gitu lucu-lucuan. Tapi terus saya jadi terkritik, ini mau ngulas sesuatu, ya. Nah, saya lihat waktu habis selesai saya bikin market review kemarin malam, saya coba menelaah juga. Karena apa? Karena saya baru sadar beberapa waktu belakangan ini rekomendasi saya itu banyak yang tidak dari LQ45, padahal saya selalu mencoba untuk tetap konsisten. Setidaknya saham-saham ini yang bervaluasi oke lah, ya, bervaluasi bagus. At least ada di Kompas 100. Tapi beberapa waktu ini saya lihat banyak yang ketika saya screening muncul saham-saham yang tidak tidak populer, ya, tidak populer, tiba-tiba muncul. Kalau orang bilang lapis ketiga, saya nggak rekomendasikan. Kenapa saya nggak rekomendasikan? Karena saya terganjal di satu, transaksinya kecil, dan selama beberapa waktu kemarin nyaris nggak terdengar, atau mungkin dia sedang dalam kondisi downtrend berat. Nah, beberapa waktu ini mulai rebound. Dan kalau buat saya pribadi, pergerakan 2-3 hari terakhir rebound dari bottom, saya masih stay calm dulu. Saya nggak buru-buru beli. Saya mending telat tapi confirm. Apalagi ketika saya ngomong di YouTube, berbicara ke teman-teman semua. Saya harus lebih selektif memilih saham-sahamnya, nggak boleh sembarangan milih. Ya, harus pastikan valuasi atau transaksinya cukup besar, sehingga tidak ada tuh yang masuk, terus habis itu kayak kejebak gitu, nggak bisa keluar. Loh, beberapa saham yang cukup bagus aja bisa bikin seperti itu. Contohnya ada teman kita di grup pernah coba untuk trading di Kino. Nah, sahamnya padahal lumayan oke kan? Quite oke, tapi ketika dia entry, dia bilang, aduh Pak, saya mau keluar tuh susah setengah mati. Setelah ditelaah, ternyata dia masuknya size-nya kegedean. Ya, dan nggak bisa keluar. Nah, itu sebabnya saya susah banget keluar. Makanya saya selalu menyarankan, dan saya selalu juga merekomendasikan teman-teman untuk trading di saham-saham yang valuasinya bagus aja, atau yang transaksinya cukup besar, ya, valuasi transaksinya. Itu sebabnya saya selalu suka bilang turnover. Turnover itu artinya dia terjadi trading jual beli gitu, ya. Itu size-nya harus setidaknya di atas 10 bio lah, di atas 10 miliar, ya, per hari loh. Nah, balik lagi, saya mau bahas mengenai kok IHSG all time high, tapi portoku tidak kemana-mana gitu. Ya, no wonder, nggak kaget, karena kalau kita lihat dari LQ45 dulu aja, ya. Karena LQ45 itu mesin pendorong IHSG-nya. Itu chartnya biasanya sama dengan IHSG. Nah, kita lihat, kalau lihat LQ45, saya sorting dari 45 saham, weekly, ya. Itu yang berakhir ending hijau itu cuma sedikit, ya, sangat sedikit bahkan. Nah, mungkin sekitar
10% atau mungkin 15% maksimum dari 45 saham ini, ya. Mungkin bisa ya sekitar itu deh. Bayangin, itu yang membuat akhirnya endingnya banyak yang galau, ya, banyak yang galau, banyak yang sedih, banyak yang susah. Ini kenapa nih portosnya jadi begini gitu ya. Bahkan kelas-kelas yang biasa kayak kemarin yang bikin rally ya, ketika saham komoditi rally, hari ini malah nyungsep. Ya wajar saja karena ketika itu harga komoditi udah drive-nya rally udah terlalu tinggi. Jadi wajar aja untuk koreksi. Dan harap Bapak Ibu ketahui, ini sebenarnya bulan Maret ya. Bulan Maret itu dari beberapa kali kejadian, saya itu biasa kan orang bilang eh, kayak Desember akhir tahun itu kan window dressing, Januari efek gitu kan. Nah, biasanya Maret itu adalah puncaknya mereka koreksi biasanya ya. Nah, ketika puncak koreksi, nah ini pada beli di sini, nanti ketika di bulan Mei ada muncul yang kita bilang sebagai sell on May. Ya, jadi di bulan Mei pada sell. Itu sebenarnya mengacu pada di Bursa Amerika, karena Bursa Amerika itu kalau bulan Mei itu mulai masuk musim panas. Nah, mereka itu kan musim panas itu liburnya panjang dan cenderung iramanya jadi slowing down. Jadi dia punya tense kerjanya itu jadi agak-agak kayak ya hawa-hawa liburan lah kayak gitu modelnya. Jadi sell on May terjadilah sell on May. Nah, sebenarnya ya makanya itu beberapa kali di video bulan ini especially di pertengahan bulan saya 2 kali video saya sudah mengupas. Pertama, bagaimana caranya trading di saat market koreksi. Itu pertama. Silakan Bapak Ibu nonton. Caranya gimana? Silakan ke channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Di bagian upload, pilih video, Bapak Ibu klik. Nanti silakan Bapak Ibu cari. Itu video kita banyak di situ ya. Total mungkin ada ratusan. Kalau dari database saya itu sudah 500 video yang kita buat. Tapi mungkin yang tampil di layar Bapak Ibu mungkin nggak sebanyak itu. Karena saya pilah-pilah. Ada yang saya hit, saya sembunyikan. Ada yang saya tampilkan untuk publik. Ya, kembali lagi. Jadi, 2 video yang saya buat, yaitu pertama, bagaimana sih caranya kita, apa yang harus terjadi, apa yang harus kita lakukan ketika market koreksi. Terus kedua, kemarin saya sempat ulas juga, yaitu bagaimana caranya kita mengalahkan mengalahkan inflasi dengan investasi saham. Itu ya agak berkorelasi lah, saya ada sambung-sambung ceritanya gitu. Nah, silakan Bapak Ibu atur ya strateginya. Pada dasarnya, kalau Bapak Ibu beli saham-saham yang ada dalam lingkup yang kita sering rekomendasikan, ya, kalaupun ada posisi yang saat ini masih minus, sabar-sabar dulu aja. Kalau minusnya itu masih di bawah 10%, maksudnya sekitar 5%, 4%, ya, 2% bahkan, 1% bahkan, itu nggak usah galau, nggak usah pusing. Tenang-tenang aja. Saya baru mulai mikir untuk kurangin muatan itu mulai di level di atas 5%. Mulai 8%, 9%. Nah, saya sudah mulai untuk kurangin muatan. Kalau di atas 10%, 11%, saya sudah nggak pakai kompromi. Saya biasanya kalau ada yang tanya sama saya, Pak Erwin, saya sudah minus 11%, 12%, apa yang saya harus lakukan? Saya nggak usah ngomong banyak-banyak, saya sudah bilang langsung, kurangin muatan. Kurangin muatan, kurangin muatan. Ya. Itu strategi kita dan kita harus disiplin. Ya, mau nggak mau, ya itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita punya dana fresh untuk kita bisa alihkan ke saham-saham yang saat itu lagi trending. Nah, contohnya apa? Ya kalau kayak gini kita atau kalau nggak umpama kita nggak cari saham yang fresh yang baru trending, kita bisa tungguin saham ini jatuhnya sampai seberapa ketika dia mulai mantul dan kita mulai beli lagi. Ya, itu masing-masing punya strategi. Setiap orang, setiap trader punya strategi sendiri-sendiri. Yang agak susah kalau menjadi Lone Ranger, ya. Pernah ada filmnya tuh. Siapa yang udah nonton Lone Ranger video? Kalau yang pernah mungkin ya ketahuan deh. Ini angkatannya bukan angkatan milenial, tapi angkatan babi gue, ABG. Ya, dia kalau Lone Ranger suka galau wajar ya.
Ya, itu sebabnya kita harus ada dalam suatu komunitas. Dan kalau bisa dalam suatu komunitas yang sehat, yang membangun, yang bisa saling mengingatkan. Ya, apalagi ya kondisi market kayak gini, volatile begini ya. Wah, itu pasti bikin galau banget. Nah, ya saya coba gini aja deh. Saya coba mereview, saya coba kasih lihat ke Bapak Ibu list saham yang ada di dalam RG45 dan kita coba saya kasih lihat gambaran di weekly-nya ya. Supaya Bapak Ibu ada gambaran sedikit ini what happened sih sebenarnya gitu ya. Jadi biar nggak galau. Jadi oh pantesan minggu ini memang minggunya lagi koreksi dan kalau performan dari portofolio saya seperti ini ya it's okay ya. Oke. Nah, kecuali gudang garam. Gudang garam ini ngagetin. Tadi penutupan tiba-tiba bam dia lompat ya. Ini gudang garam ini ngagetin banget. Nah, tapi pada dasarnya dia lagi downtrend. Kalau saya bilang kayak gini jangan FOMO, jangan dikejar. Ini pasti koreksi lagi. Santai aja kita ya. Nah, ini weekly loh ya. Nah, ini salah satu yang akhirnya hijau. Padahal kalau lihat daily-nya, dia sepanjang minggu ini dia sebenarnya merah sih. Cuma di akhir minggu ini jadi nggak dihitung ya. Nggak dihitung. Jadi endingnya dia bakal hijau begini, kita nggak hitung. Anggap aja dia salah satu yang merah. Udah gitu aja ya. Habis itu ada Inco. Nah, Inco ini dalam minggu ini walaupun hari ini bagus, tapi padahal dia koreksi loh. Ya, minggu ini candle ini, kita lihat di candle ini aja ya yang saya kasih gray apa garis tegak lurus tuh. Nah, itu kan koreksi. Inco koreksi, Bevin, nah Bevin naik tapi tipis. Minggu ini cuma 1,8% aja. Terus ITMG, nah ini kalau ini udah nggak usah ngomong lah ya. Ini bikin galau banget nih. Ini minggu ini bisa minusnya bisa berkurang banyak, itu aja udah bagus banget menurut saya. Secara yang lain bikin galau. Nah, TINS salah satu yang bisa bikin hijau. Yang masuk TINS, congrats. Cepin, nah Cepin juga yang bikin hijau, tapi hijaunya juga nggak banyak, cuma 1,73%. Kalau saya sih satu minggu 1,7% terhitung kecil kalau saya bilang. Antam minus 5% bahkan. Medco yang hari ini ditutup hijau pun pada dasarnya masih minus 5% satu minggu ini overall. Ini kinerja satu minggu ya Bapak Ibu ya. INTP profit 2,81%. Tapi sekali lagi dalam beberapa hari ini dia cuma sideways. Ini tiba-tiba aja dia 2 hari terakhir ini dia bagus ya. Kemarin-kemarin dia sideways dan pada dasarnya masih downtrend kok. Nah, oke lah, ini salah satu yang hijau ya. Itu saya bilang, kalaupun hijau masih di level under 5% profitnya. Paling berapa persen sih? Rata-rata di antara 1, sekian sampai 2%-an ya. Terus INKP. Nah, ini INKP merah ya. Telkom penutupan hijau tapi masih merah ya. Dia minus 1%. Terus Kalbe Farma profit, tapi profitnya juga cuma 0,93%. Terus Barito Pacific sempat bagus, tapi akhirnya endingnya juga cuma plus 0,58%. Terus AMRT, nah ini salah satu yang bagus kinerjanya ya. Minggu ini dia 13,8%. Wow banget AMRT, keren lah. Kalau yang masih pegang AMRT dan masih hold, congrats ya. Terus ada TPIA juga ini salah satu yang bagus ya, 7,37%. Terus ada Tekim, merah, BBNI, ini salah satu yang bagus sih sebenarnya nih BBNI. Ya tuh plus 4,4%, terus ERA plus 5,6%, terus United Tractor, terus itu minus 4%, terus Excel minus lagi 5%. Nah, ini banyak yang minus sebenarnya. Pada dasarnya masih banyak yang minus. BBTN cepat aja kita. Nah, ini plus tapi 0,87%. Java minus. Bank Mandiri masih plus 3,59%. Astra Internasional plus 1,99%. MTEK plus 1,85%. Mika, Ambiar ya. Wika, Ambiar juga. Saya sudah bilang loh ya, kalau saham konstruksi jauh-jauh dulu. Tebik masih belum oke. Pegas juga koreksi. Adaro dalam juga 9%. Terus
BBCA, padahal yang bikin dia ngedrive all time high ini, endingnya masih merah, malah minus 0,6%. Ya, tapi jangan galau lah. Bukalapak minus 5%, Semen Gresik minus, BBRI, nah ini juga yang profit. Nah, nice ya, oke ya. Terus MDKA minus, INDF minus, Unilever minus, Tower minus, HMSP ini malah ambiar jebol support. Ini jauh-jauh dulu sama ini. Terus PTBA, Harum, ya ngeri-ngeri semua ya. Terus ada ICBP, zero ya, ya plus sedikit lah. MNCN plus juga plus sedikit, PTPP, koreksi, dan Waskita. Ya, ini 45 saham dan saya hitung yang positif ya sekitar around mungkin maksimum 15% aja yang profit di minggu ini. Jadi wajar ya Bapak Ibu kalau portonya nggak kemana-mana, dan saya lihat banyak yang jalan justru saham lapis 2, lapis 3 bahkan. Jadi it's okay, jangan galau, jangan susah. Selama kita dalam koridor investasi, ingat, saya kemarin sudah ngomong ya, Peter Lynch mengatakan bahwa kesempatan untuk kita mendapatkan harga perusahaan barang bagus dengan harga yang murah, itu dulu, punya mindset yang benar dulu ya. Jadi pada dasarnya saat ini jangan terlalu khawatir. Ingat, saya sudah bilang, kalau minusnya masih di kisaran di round 5% ke bawah, hold. 5% ke atas, pertimbangkan untuk kurangin muatan, dan di atas 10% harus mulai actionnya lah, langsung kurangin muatan atau silakan dijual. Ya, itu sharing kita di akhir minggu ini. Moga-moga apa yang saya bagikan bisa Bapak Ibu jadi punya patokan, ada acuan. Oh, saya saat ini harus bagaimana dan harus ngapain. Ya, jadi manfaatin mungkin di 2 minggu tersisa di bulan Maret ini ya. Ini tinggal 2 minggu lagi. Yes, tinggal 2 minggu ya, minggu depan dan minggu depannya lagi. Mungkin kita kalau ada dana fresh ya, mungkin kita bisa cari positioning saham-saham yang lagi koreksi. Ya, BCA, BRI, atau mungkin Bapak Ibu bisa ada bidikan-bidikan lain. Komoditi saya lihat juga masih pada dasarnya masih oke. Cuma dia lagi mencari equilibrium baru, titik keseimbangan baru ya. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke market review ya. Silakan kita coba lihat ya, market review composite. Nah, kita coba sekalian ulas dah. Nah, kalau lihat ini nggak kelihatan malahan ya candle-nya di mana. Ternyata candle-nya persis di garis kita nih, 6947. Ya, penutupan di minggu ini di 6954 ya, selisih sekitar 7 basis poin dari garis kita. Pada dasarnya masih on the track, masih ada di sini, masih di range ini. Kalau saya bilang penutupan hari ini ada di atas high kemarin, weekly loh ini. Artinya apa? Pada dasarnya IHSG masih dalam tren naik yang cukup kuat. Itu sebabnya saya bilang kita masih bisa mencari saham-saham yang kondisinya saat ini sedang terkoreksi dan lagi diskon. Kita boleh atur posisi untuk cicil beli. Karena pada dasarnya indeks IHSG kita masih dalam tren naik yang masih oke, masih bagus. Ya, sekalian saya kasih lihat monthly-nya kelihatan. Nah, ini penutupan minggu ini bahkan masih di bulan ini kan masih tanggal 18 ya. Itu masih di atas penutupan di atas high kemarin, bulan lalu. Bulan lalu high-nya ada di level 6.930, sedangkan penutupan kita 6.954. Artinya kita masih di atas high kemarin. Itu pada dasarnya tren masih intake, tren naik ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan transaksi hari ini cukup besar dan asing masih membuka net buy. Cuma asing net buy minggu ini di hari ini agak kecil. Ya wajar, ingat hari Jumat, hari taking profit ya.
Hari ini cuma 142,2 bio saja. Dan transaksi kita lumayan ya, transaksi TikToknya lumayan, TikToknya di level 17,7 triliun ya, itu transaksinya lumayan oke. Nice banget ya. Dan penutupan hari ini juga tidak di bawah dari low kemarin. Jadi walaupun low-nya di bawah dari low kemarin, tapi harga penutupannya tidak di bawah low kemarin. Ini indikasi yang oke lah ya pada dasarnya. Jadi saya berharap Senin dia bisa naik, apalagi kita lihat dia lagi nguji support tadi di selendang, deket-deket banget dengan selendang dan dia rebound. Ya masih oke banget ya, masih oke banget. Ini ya, tapi biasanya hari Senin biasanya cenderung agak merah-merah sedikit ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Biasanya Senin waktunya belanja malah ya. Nanti coba kita lihat di hari Senin. Ya, Bapak Ibu lihat hari Senin untuk kita cari saham-saham apa sih yang kemarin lagi koreksi dan kita siap untuk entry. Oke, dan coba kita cek ngintip sektoralnya bagaimana. IDX Basic. Nah, IDX Basic masih stand bagus ya. Wah, tadi keren banget turun. Rupanya dia kayak nutup gap, tapi tutup gap nggak ya? Kayak nggak nutup, masih sisa berapa poin, tapi 1 poin mungkin, tapi nggak apa-apa, dia udah mantu. Itu udah kayak anggap nutup lah, itu lah, nggak tahu persis lah ya. Nah, dia nguji selendang dan dia udah rebound lagi. Terus kemudian consumer cyclicals, oke ya, nice. Dia tertahan di selendang, maksudnya di areal ini masih cenderung untuk bergerak naik. Energi, nah energi juga setelah kemarin bikin galau, hari ini lumayan sebenarnya ya. Diperkuat dengan saham emiten yang related dengan oil and gas. Yang coal masih belum kemana-mana. Tapi saya lihat kecenderungan juga potensial rebound. Coba kita lihat next week ya, lihat next week, minggu depan. Terus sektor finance, dia biasa lanjut koreksi, selanjutnya dia akan uji support lagi selendang ini dan skyline ini. Moga-moga nggak sampai skyline, moga-moga sampai di selendang dan dia udah rebound lagi. Terus habis itu sektor healthcare masih di situ-situ saja. Pada dasarnya cenderung nurun tapi masih di situ-situ saja dan cenderung bikin lower low. Jadi hati-hati, bisa-bisa satu hentakan dan dia turun ya. Dan sektor industri masih dalam tren naik yang bagus ya, dan dia candle-nya juga masih oke, masih ada di atas selendang, masih oke. Ini lanjut, biasanya potensi lanjut juga. Terus habis itu ada infrastruktur, oke, dia koreksi persis kena bottom selendang dan dia rebound. Moga-moga Senin langsung rebound lagi, lanjut lagi ya. Ini oke banget nih, dia biasa naik, pullback, naik, nah ini pullback, kena ini support, moga-moga besok giliran minggu depan dia rebound. Koreksinya 5 candle, moga-moga dia naiknya 5 candle lagi ya. Terus non-cyclicals masih, saya sudah bilang ya, dia masih belum oke ya, masih cenderung bergerak downtrend, jangan dilirik dulu. Hari ini kayak gudang garam tuh nggak mewakili, dan saya bilang potensi habis ini juga ambiar lagi, balik lagi, koreksi lagi. Properti, seperti saya sudah bilang dan sudah warning bahwa sektor ini masih belum oke ya. Tekno juga masih ya, masih di bawah ya, masih bergerak di support, belum kemana-mana. Saya juga masih tidak menyarankan dulu, jangan dulu. Mungkin minggu depan, kalaupun dia ada trading pendek sifatnya ke level ini dulu, ke T2. Dan transportasi, nah ini dia mulai rebound ya, naik, pullback ke skyline, dan dia mulai lanjut rebound lagi naik ke atas selendang. Kayaknya minggu depan, silakan perhatiin transportasi dan logistik, kayaknya juga menarik nih. Jadi minggu depan ada beberapa yang bisa Bapak Ibu cermati. Sektor basic yang masih tertahan, terus ada infrastruktur yang potensial rebound, ada industri, sektor industri yang rebound juga, terus ada sektor transportasi ini, dan energi, tadi saya sudah sebutin belum? Kalau belum, sama energi, dan pastinya kalau saya lihat ketika minggu depan mungkin sektor finance sudah ketemu supportnya, dia juga bisa bantu-bantu rebound, bisa naik. Ya paling itu ya sektor yang bisa dicermati buat Bapak Ibu ya untuk minggu depan.
Dan lanjut kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen rekomendasi. Dan sebelum saya masuk ke segmen rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video-video YouTube kami, jangan pelit beli jempol. Oke? Ya, kita masuk ke segmen berikutnya. Kira-kira Senin apa ya sih yang bisa kita lihat? Lagi-lagi saya lihat ini kok nggak. Masih di saham yang lapis legit ya. Tapi saya coba untuk mencari saham-saham apa sih yang kira-kira bisa berpotensi untuk Bapak Ibu ya. Pertama adalah Cepin. Cepin juga kan kita lihat tadi di daily juga menarik ya. Di weekly juga kita lihat juga potensi untuk comeback ke atas. Walaupun dia lagi di tengah kena ada resisten. Tapi saya lihat pada dasarnya potensi untuk rebound masih oke. Dan selain Cepin goalnya dia harus bisa naik di atas skyline baru oke ya. Dia kalau bisa naik di atas skyline, garis saya berwarna biru putus-putus ini. Kalau bisa naik, lanjut dia ke target berikutnya ke 6.050 dan 6.200. Cepin. Habis Cepin ada Inco. Nah, ini juga di daily juga menarik banget ya. Dia habis kena dari bottom selendang dan dia pelan-pelan merebound. Disertai juga asing juga mulai masuk. Ini oke, pada dasarnya masih ini menarik banget ya. Dia nutup gap juga di sini. Oke kok ini. Silakan minggu depan, moga-moga ini juga bisa bagus. Kemudian Telkom. Nah, Telkom sebenarnya kemarin saya udah sedikit rekomendasiin buat teman-teman di grup. Dan saya bilang ini biasanya dia suka mantul nih. Mantul. Dia habis turun dalam dan hari ini juga cukup dan mantul ya. Ini mantul dari selendang. Ini juga kena selendang dan dia mantul hari ini. Jadi kita tinggal lihat nih minggu depan dia bisa lanjut nggak naik ya. Ini saya bilang minggu depan sektor infrastruktur salah satunya adalah ini pasti ya yang jadi jawarannya ya, pemegang market caps di sektor infrastruktur. Sudah 3 itu silakan cermati Bapak Ibu. Terus ada satu lagi Doit ya, Doit ini juga bagus ya, naik di atas selendang confirm, tapi ini udah 4 hari sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap bisa koreksi. Jadi kita sifatnya wait and see. Kalau dia minggu depan bisa naik di atas 434, silakan lanjut. Tapi kalau dia nggak bisa naik di atas 434, jangan dulu masuk ya. Nih, kalau bisa naik di atas 434, silakan. Kalau nggak bisa, ya jauh-jauh dulu. Oke, terus satu lagi adalah Bevin. Nah, Bevin ini agak slow, tapi saya bilang dia setidaknya masih kategori yang nggak terlalu volatile tinggi ya. Nah, saya lihat kalau dia, ini mouse-nya saya lagi mulai udah nggak selincah, mesti dipensiunkan. Udah lama soalnya. Mungkin 5 tahun aja ada kali. Lebih. Aduh. Nah, ini. Jadi idealnya ya, ini kira-kira sih. Saya kalau buat persisnya saya kasih garis di sini deh. Idealnya dia harus bisa naik di atas ini. Idealnya ya. Di 1365 atau 1375. Idealnya. Atau itu jadi target kita dulu sementara deh. Ya. Jadi trading pendek kita begitu di 1365 1375 kita jadi checkpoint kita. Kalau bisa breakout, kita average up di situ. Ya, jadi sifatnya masih spekulatif banget. Oke, ya itu di Bevin. Targetnya kemana Pak? Targetnya sementara ngikut ini dulu. T1, 1395, dan 1440. Oke, ya Bapak Ibu itu rekomendasi yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini masih di dalam range, saya jaga, coba tetap di saham-saham yang masih bervaluasi bagus dan transaksi bagus. Yang lain-lainnya, ya nanti sih pantau hari Senin deh, saya berikan yang hari Senin. Kalau yang saham dengan masuk kategori liquid 45 itu saya lebih nyaman untuk memberikan rekomendasi ketimbang yang lanjut kayak goreng-gorengan. Walaupun kayak kemarin seger, wah itu terbang ya.
Oke, Bapak Ibu, itu sharing kita di akhir pekan ini ya. Tidak terasa sudah di hari Jumat lagi ya. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi perenungan kita di akhir minggu ini. Dan kita bisa menyusun strategi untuk apa yang bisa kita lakukan di minggu depan. Dan saya tadi sempat ngulas untuk pandangan saya di 2 minggu terakhir di bulan Maret. Oke, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Dan jika Bapak Ibu dapat manfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Sampai jumpa semuanya, selamat berakhir pekan. Stay safe, stay healthy, stay strong. Tetap semangat untuk selalu mau belajar. And God bless you.